Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi mikro Ibu Yuliana FH, sarjana pendidikan magister pendidikan, dan serupalah teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizka Sidiki dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Laba Maksimum pada Pasar Oligopoli. Penjualan mobil pada Januari 2024 anjlok, penurunannya mencapai lebih dari 26%. Dikutip dari riset Stockbit, penjualan wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer kendaraan di Indonesia pada Januari 2024 turun 18,4% dibandingkan dengan Desember 2023. Kalau dibandingkan dengan Januari 2023, penjualan mobil pada Januari 2024 penurunannya mencapai 26,1%. Pada bulan pertama tahun 2024, penjualan mobil secara wholesale hanya tercatat sebanyak 69.619 unit. Padahal pada Desember 2023, penjualan mobil mencapai 85.284 unit dan Januari 2023 mencapai 94.270 unit. Dikutip dari Detik Auto, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Kuku Kumara membenarkan data penjualan mobil yang mengalami penurunan. Menurut Kuku, banyak faktor yang membuat penjualan mobil menurun. Kuku bilang tren penurunan penjualan kendaraan ini sudah dirasakan sejak September 2023. Salah satunya adalah karena kredit kendaraan yang diperketat, padahal mayoritas pembeli mobil di Indonesia memilih skema kredit. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan. Bahasan masalah penurunan penjualan mobil di Indonesia. Penurunan penjualan mobil di Indonesia yang mencapai 26,1% merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Dalam konteks ini, kita akan membahas berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, serta menerapkan dan solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk memulihkan kondisi pasar. 1. Faktor ekonomi makro. Kenaikan suku bunga. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penjualan mobil adalah kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Peningkatan ini menyebabkan biaya pinjaman meningkat sehingga cicilan kendaraan menjadi lebih mahal. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan kredit untuk membeli mobil. Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat. Jika harga barang dan jasa meningkat, konsumen cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka, termasuk dalam pembelian mobil. Penurunan daya beli ini menjadi salah satu penyebab utama anjloknya penjualan mobil. 2. Perubahan preferensi konsumen. Penantian model baru. Banyak konsumen menunda pembelian mobil karena menunggu peluncuran model baru, terutama kendaraan listrik atau EV yang semakin banyak diperkenalkan di pasar. Konsumen lebih memilih untuk menunggu teknologi terbaru dan fitur-fitur yang lebih canggih daripada membeli model yang sudah ada. Kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga banyak yang mempertimbangkan untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Listrik ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka, terutama jika mereka merasa bahwa produk konvensional tidak memenuhi harapan mereka dalam keinginan mereka. 3. Kondisi pasar otomotif. Persaingan yang ketat. Pasar otomotif Indonesia sangat kompetitif dengan banyak merek yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Merek-merek besar seperti Toyota dan Honda mendominasi pasar sehingga merek baru atau kurang dikenal atau kesulitan untuk menarik perhatian konsumen. Keterbatasan infrastruktur. Pengisian infrastruktur untuk kendaraan listrik yang masih terbatas di Indonesia. Hal ini menjadi kendala bagi konsumen yang ingin beralih ke mobil listrik. Mengingat kekhawatiran mereka tentang ketersediaan fasilitas pengisian daya. 4. Strategi pemasaran yang efektif. Kurang sih dalam pemasaran. Beberapa produsen mobil tidak meluncurkan produk baru secara agresif atau tidak memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk menarik perhatian konsumen.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya minat pembeli mobil di pasar mobil konvensional. Komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran yang tidak efektif dapat menyebabkan kurangnya kesadaran merek dan citra positif kesadaran. Produk perlu meningkatkan upaya pemasaran mereka melalui media sosial dan kampanye promosi yang lebih agresif. Analisis permasalahan dari atas dapat disimpulkan bahwa penurunan penjualan mobil di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, perubahan preferensi konsumen, kondisi pasar otomotif, dan strategi pemasaran yang kurang efektif. Implikasi: daya beli masyarakat. Penurunan daya beli akibat inflasi dan suku bunga tinggi terdampak langsung pada keputusan konsumen untuk membeli mobil. 2. Perubahan tren pasar. Dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan dan teknologi baru seperti EV, produsen harus beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Solusi: inovasi produk. Produsen harus memperkenalkan model-model baru secara berkala dengan fitur-fitur canggih dan ramah lingkungan untuk menarik minat konsumen. 2. Strategi pemasaran terintegrasi, menyebarkan kampanye pemasaran yang lebih agresif dan terintegrasi melalui media sosial dan saluran digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek. Dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal untuk pembelian kendaraan ramah lingkungan dan memperbaiki infrastruktur pengisian daya untuk mendukung penerapan EV. 4. Pendidikan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik. Melalui kampanye edukasi dapat membantu mengubah preferensi dan meningkatkan minat. Kesimpulannya, penurunan penjualan mobil di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan dalam industri otomotif. Dengan memahami faktor-faktor yang dasari dan menerapkan solusi strategi, diharapkan industri dan berkembang kembali di masa depan. Saja analisis dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.